Pisces. Giliran kita ya, Bo. Kita, bukan kalian. Kita. Gua akan buka delapan kartu. Dampak selama di Cancer untuk Pisces di 2021. Dampak selama di Cancer untuk Pisces di 2021. Queen of Cups, energi Cancer, dan Nine of Cups, Knight of Swords, Gemini, Knight of Pentacles, Virgo, Five of Cups, Eight of Pentacles, Virgo, Four of Wands, Ten of Cups, Six of Wands, cakep Pisces. Oke. Six of Wands, salam bawah sadar kalian ya. Ini adanya pengakuan. Ada pengakuan, ada yang mengakui. Ini kalian loh the star-nya, kita loh the star-nya ya. Kita loh yang menjadi sorotan ya. Kita di panggung ya. Kemenangan. Energi Leo. Di kebiasaan kita, di kesehatan kita, di keseharian kita, ada pengakuan itu, ada kemenangan itu. Dan bagaimana kita menservis others? The Wheel of Fortune, ya kan? Gokil. Nih buat gue Fortune Star nih anjir. The Wheel of Fortune, sama lihat dong. Six of Wands, ya kan? Fortune Star. Bercanda. Ya. Ini energi Jupiter ya. Jupiter itu energi Sagittarius atau Pisces gitu. Yang mana ada di Aquarius, yaitu adalah ending itu sendiri buat Pisces ya. Karma yang sudah berakhir, karma yang sudah terbayarkan dan siap untuk membuka karma baru. Roda itu siap berputar dan berpihak pada kita. Keberuntungan itu gitu. Karena kita berani menyelesaikan karma itu. Dan mungkin karma itu buat beberapa dari kita tentang sebenarnya Aquarius, Capricorn, Sag, tentang status sosial kita, tentang karir kita, tentang perilaku kita, tentang long term goals kita, ya kan? Tapi untuk beberapa dari kita itu tentang jati diri kita sendiri, karakter kita sendiri, image dari seorang Pisces ya. Karma itu adalah diri kita sendiri yang memang kita harus akhiri.
Ace of Cups, cerita cinta, ada cinta baru. Page of Cups, energi Pisces sendiri ya. Kita Page of Cups itu ingin memulai sesuatu yang baru, ingin membuka hati kita dengan segala keikhlasan, kepolosan, keluguan, innocent lah gitu kan. Berusaha untuk memahami atau mengerti ya. Membuka hati tanpa pretensi, tanpa asumsi ya. Awakening, judgment, energinya Scorpio. Mungkin ada yang berhubungan dengan Scorpio, mungkin yang berhubungan dengan Sagittarius atau Leo, atau ada yang berhubungan dengan seorang Pisces sendiri. Tapi yang jelas awakening itu energinya Scorpio, judgment kalau ditaruh biasanya ya, judgment. Tentang kesempatan kedua untuk memperbaiki situasi, rekonsiliasi, reuni ya. Scorpio itu energinya buat kita ada di travel, segala sesuatu yang berjarak, segala sesuatu yang secara emosional bahkan geografi, tentang filosofi, wisdom, tentang spiritual, agama, tentang hukum, tentang segala sesuatu yang asing, luar negeri atau yang unfamiliar, tentang higher education, tentang ya kebebasan itu sendiri dan expansion. Knight of Wands, pas banget energinya Sagittarius, tentang kebebasan itu sendiri, tentang mencari kebenaran ya. Explorer, traveler. Venus lagi di Sagittarius, dan Sagittarius buat Pisces itu ada di karir, reputasi, long term goals, status sosial. Kalian ingin bebas, kalian ingin kebebasan, kalian tidak ingin dilabeli, kalian tidak ingin dikotak-kotakan. Bisa juga player ini ya. Energi Sagittarius bisa juga player. Queen of Inspiration, Queen of Wands, energi pihak ketiga, mistress, atau bagaimana kita mengekspresikan diri kita sendiri. Oke. Dan Leo itu ada di kesehatan kita, lagi di keseharian kita, determinasi, kita punya determinasi yang tinggi tentang kreativitas kita, tentang sifat kekanak-kanakannya kita di dalam keseharian gitu, bahkan bagaimana kita menggunakan waktu kita menjadi lebih berguna ya. Istilahnya Queen of Wands itu sangat percaya diri. Dan itu matahari di belakangnya dia tuh kayak halo. Halo itu kalau di mana namanya, maksudnya itu lingkaran itu di belakangnya itu. Kalau di lukisan-lukisan medieval ya, yang orang penting tuh dikasih ini, dikasih bundaran-bundaran itu. Kalian menjadi pusat perhatian lah intinya. The Hierophant, energi Taurus, Uranus direct tanggal 14 di Taurus. Sekarang hari ini dia retrograde ya. Hari ini retrograde. Dan ini tentang komitmen, tentang kontrak, tentang struktur, tentang spiritual, tentang teacher, guru, tentang tradisi,
komitmen, kontrak, pemerintahan, bahkan institusi. Mungkin akan ada komitmen, kalian akan punya komitmen atau kontrak. Cakep. Atau kalian berhubungan dengan seorang Taurus. Justice, energi Libra. Ya mungkin kalian berhubungan dengan Libra. Libra buat Pisces itu ada di merging, seks, misteri, intimacy, transformasi, share finance, partnership, ya kan? Properti. Ada yang mungkin lagi berhadapan dengan pengadilan, gonogini, ya, lagi ya karena tentang finance juga masuk ke situ. Transformasi, bagaimana kita mentransformasi diri kita sendiri. Ya, ini tentang berbagi lah intinya. Bagaimana kita menyeimbangkan energi kita sendiri dalam memberi dan menerima. Itu balance, ya, justice itu balance. Hukum itu sendiri, keseimbangan, sebab dan akibat. Keadilan harus ditegakkan, katanya. Yang disebut Pisces, Cancer itu Indonesia. Oke. Purnama di Cancer buat Pisces itu artinya ada di pleasure, ending. Purnama itu selalu tentang ending, dan Cancer buat Pisces itu ada di rumah pleasure, bersenang-senang, kreativitas yang ada ending dan beginning di situ. Bagaimana kalian merevitalisasi hidup kalian, hidup kita sendiri, ya. Kita harus mengelarkan kesenangan-kesenangan kita, dan kita diminta untuk lebih dewasa, ya. Meninggalkan childish kita, sifat kekanak-kanakannya kita, ya, untuk mampu memulai sesuatu yang baru. Dan di rumah pleasure itu ada romance dan love affairs yang harus ending. Oke, Pisces. Kartu pertama Cancer, ya kan? Pleasure tadi. Bagaimana membangun perasaan, rasa yang kalian punya. Bagaimana secara emosional itu memberi pengaruh kepada segala pelarian, ya. Pleasure itu pelarian, bisa dibilang juga pelarian. Yang membuat kalian senang itu mendistract kalian sendiri dari apa yang seharusnya kalian bisa pahami tentang rasa itu sendiri. Karena di bawahnya ada Five of Cups, kalian merasa kehilangan. Dan ini energinya yin, ya. Cancer ini energinya yin, divine feminine, tentang ibu, anak, perempuan, tentang wanita dalam hidup kita, home and family pun, ya, tentang anak-anak gitu sendiri, tentang ya kalau ada yang punya anak, ya. Nine of Cups, wish fulfillment katanya. Enggak, itu entertainment buat gua. Instant gratifikasi, tentang pelarian, tentang yang penting happy lah gitu. Bagaimana kita mengekspresikan diri kita sih, bagaimana kita bermain dengan keseimbangan di antara semua entertainment yang ditawarkan. Bagaimana kita bisa seimbang. Lihat deh gambarnya, dia bermain dengan segala
kesenangan-senangan yang ada di sekitarnya. Dia mencoba untuk balance, diam. Eight of Pentacles, karena fokusnya adalah di diri sendiri, kerja, belajar, energi Virgo, yaitu di relationship. Kalian lagi fokus, kalian entah itu relationship, entah itu partnership, ya, entah itu any kind of relationship lah. Kalian lagi membangun network, bisa. Kalian membangun partnership untuk bisnis, bisa. Atau kalian lagi mempermainkan banyak orang. Atau kita lagi mempermainkan banyak orang. Dengan kemampuan kita untuk menjadi balance dalam secara emosional. Don't be a manipulator, Pisces. Knight of Swords. Fast communication about the truth. Komunikasi yang cepat tentang kebenaran itu sendiri, itu energinya Gemini. Gemini adalah North Nodes, dan buat Pisces, Gemini itu ada di Pisces, Aries, Taurus, Gemini. Home and family. Dan akar dari home and family itu sendiri, ya. Ada kebenaran yang harus kita ungkapkan. Ada komunikasi, ya. Dan di bawahnya ada apa? Four of Wands. Struktur fondasi, rumah, properti, ya kan? Rumah tangga. Exactly. Atau tribes yang lagi merayakan kebersamaan itu, wedding mungkin. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles itu, maaf ya kaki gue nggak bisa diem. Knight of Pentacles energi Virgo, tentang relationship lagi, tentang partnership, interpersonal, dan there's a complete happiness. Ten of Cups, happy ending maybe, ya. Atau ada damai di situ. Ya, happy ending itu damai. Gue mau klarifikasi ini. Nine of Cups. Oh, ini energi Virgo ini, ya. Kalian lagi menyusun strategi dan planning bagaimana membangun kedamaian dan happiness buat diri kalian sendiri. Walaupun itu pelan progresnya, tapi kalian tahu itu gerak. Seven of Cups. Page of Pentacles. Page of Wands. The Magician, energi Aquarius. Karena energinya Mercury, bukan energi Aquarius, energi Virgo, energi Gemini, energinya Scorpio. Tapi Mercury itu lagi di Capricorn, jadi energinya Capricorn. Capricorn buat kalian itu ada di networks, friendship, ekspektasi dan harapan, ya, juga kemanusiaan, keadilan sosial. Mungkin beberapa dari kalian ada yang berhubungan dengan Virgo, ya. Kalian ingin mewujudkan relationship yang menurut kalian idealnya seperti apa, mimpi kalian atau angan-angan kalian tentang relationship itu bagaimana, kalian ingin mewujudkannya, ya. Dan untuk beberapa dari kita ini tentang kreativitas kita, tentang kebenaran jati diri kita
sendiri bagaimana? Tentang bagaimana sih cara bersenang-senang gitu. Maaf, salah lagi. Tentang home and family. Ih, gemes deh. Gue udah mulai ngantuk loh. Tentang home and family, tentang ya tentang kebenaran yang harus kita ungkapkan di dalam rumah itu sendiri, di dalam rumah tangga itu sendiri, tentang keluarga itu sendiri, tentang akar dari rumah dan family itu sendiri, tentang fondasi gitu. Oke. Dan ya, Knight of Wands ingin mencari kebenaran. Sedangkan Nine of Cups itu diklarifikasi dengan Seven of Cups. Semuanya itu hanya ilusi. Semua option itu hanya ilusi karena kita tidak tahu apa yang kita mau sebenarnya itu. Page of Pentacles, kita ingin memulai sesuatu yang nyata. Dan Page of Wands, kita akan mau mengambil tindakan yang diperlukan untuk tercapainya mimpi kita itu. Bukan hanya sekedar dari ini apa sih, Seven of Emotion, Seven of Cups, bukan sekedar hanya ilusi-ilusi atau opsi-opsi itu sendiri. Kita harus bisa menemukannya dari dalam diri kita sendiri. Oke, Pisces, udah itu aja. Ten of Cups gue pengen klarifikasi. Ten of Cups, Queen of Swords, energi Libra. Nine of Swords, Galau. Ace of Swords, komunikasi, keputusan dan pencerahan atau penjelasan. Energi secara keseluruhan. Seven of Wands, kita tetap meyakini dan tidak akan berkeming dari apapun yang kita yakini. The Tower, energi Scorpio, perubahan yang tiba-tiba dan mendadak. Tiba-tiba dan mendadak. Tiba-tiba dan mendadak sama aja. Tiba-tiba dan signifikan, maksudnya itu Pluto, energi Pluto itu di Capricorn. Dimana matahari juga di Capricorn. Adanya kebenaran yang mengungkapkan sehingga transformasi itu harus terjadi. Oke. Dan itu ada di friendship kalian, ada di network kalian. Salah. Monster. Pisces. Iya, kalau di Capricorn nanti betul. Iya benar, di friendship kalian. The Magician, Mercury di Capricorn juga. Dan Mercury sextile Neptune. Ekspektasi, harapan-harapan kita ya, mimpi-mimpi kita yang ingin kita wujudkan itu harus ada perubahan dulu yang signifikan. Istilahnya fondasi itu harus hancur dulu. Nah, klarifikasi dari Ten of Cups tentang damai itu sendiri, tentang happy ending itu sendiri, tentang completion. Ada energinya Queen of Swords, energi Libra. Tentang travel. Nine of Voice, Nine of Swords, tentang segala kegalauan kita, dan Ace of Swords. Ini kalau digabungin jadi Ten of Swords ya. Bagaimana kita membunuh karakter kita yang lama, karena memang keadilan harus ditegakkan. Udah klarifikasinya. Sekarang gue ingin tanya ke Mystical Wisdom Oracle card. Apa sih dampak purnama di Cancer untuk Pisces?
di 2021. Pelajaran dan pemahaman apa yang Pisces harus hadapi deh dan jalani di 2021 di bawah pengaruh purnama di Cancer. Celebration, let go and have fun. Pisces, let go and have fun. Under the deck, 7 heavenly virtues. Gue gak bisa baca ya. Keep to goodness. Oke, baiklah. Itulah pokoknya gue nggak. Garis guidance, oracle card. Dampak purnama di Cancer. Bagaimana Spirit akan membantu dan membimbing Pisces di 2021. Bagaimana Spirit akan membantu Pisces dan membimbing Pisces di bawah pengaruh purnama Cancer. Anda dapat 2. 1. Easy does it. There is no need to hurry or force things to happen. Nggak perlu adanya untuk nggak perlu memburu-buru atau memaksa segala sesuatunya untuk terjadi. Everything is occurring in perfect moment, karena segalanya akan muncul pada waktu yang tepat. Yang kedua, kalian dapat Airakura Blossomings. You are not getting you are just getting started. To have patience with yourself and the process, and do not give up. Kita nggak, blossoming kita nggak mulai-mulai. Jadi kita diminta untuk sabar dengan diri kita. Kita baru saja memulai dan kita diminta untuk sabar dengan diri kita dan passion kita, karena ya jangan give up, jangan menyerah. Oke Pisces, sampai ketemu di lain waktu. Semoga berguna dan resonates. Kalau memang resonates, jangan lupa untuk like, comment, share. Dah.